Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu tutorial yang akan saya berikan, yaitu tutorial menggunakan aplikasi Classroom pada HP. Nah, yang pertama yaitu kita buka dulu aplikasi Classroom. Nah, selanjutnya yaitu kita buat kelas karena misalnya kita sebagai pengajar. Nah, di sini kita klik tanda plus yang ada pada bawah sudut kanan. Nah, terus kita pilih buat kelas. Nah, setelah itu nama kelas kita beri di sini nama mata pelajaran. Misalnya kita isi IPA. Nah, selanjutnya yaitu pada bagian ini kita beri kelas, misalnya kelas 12. Nah, yang ini tidak perlu kita isi karena yang bersifat wajib hanya nama kelas saja. Ini juga tidak perlu, kalau kita mau isi ya silahkan. Nah, setelah itu kita klik buat kelas. Tunggu dulu karena sedang proses. Nah, setelah ini nah kelas yang kita buat sudah jadi. Nah, selanjutnya itu misalnya kita mau memberikan materi. Nah, caranya itu kita klik tugas kelas sini. Sebelumnya saya akan membagikan dulu kode kelasnya. Nah, kode kelasnya itu kita bisa lihat pada gambar setting yang ada di atas, bagian atas kanan. Nah, yang ini kode kelasnya itu JK561I, maksud saya JK56IJ4. Nah, ada pula linknya, bisa kita bagikan ke siswa. Nah, selanjutnya karena kita sudah ketahui link atau kode kelasnya, kita buat materi. Caranya itu kita klik tugas kelas, terus kita klik tanda tambah. Setelah itu kita pilih klik materi. Nah, kita beri judul misalnya yaitu judulnya statistika. Maksud saya hewan. Nah, deskripsinya ini kita bisa opsional, bisa isi atau tidak mengisi. Nah, misalnya deskripsinya yang ini misalnya topiknya kita bisa juga tidak isi. Nah, setelah itu jika kita ingin menambahkan file materinya, kita bisa klik yang ini. Setelah itu misalnya kita ambil file dari file ataupun gambar, bisa. Misalnya kita pilih file. Nah, kita bisa pilih di sini, bisa dari foto, bisa dari Google Drive, atau bisa dari penyimpanan internal. Misalnya saya pilih dari Camscanner, misalnya yang ini. Misalnya yang ini saya pilih sebagai tugas, misal sebagai materinya. Sedang proses. Nah, karena sudah terlampir filenya. Nah, setelah itu kita kirim. Nah, kita klik yang ini, tanda yang ini. Nah,
Nah, materi yang diposting telah selesai. Nah, selanjutnya itu cara memberikan tugas pada siswa. Sama caranya, kita klik plus yang ini, terus kita pilih tugas. Setelah itu kita pilih judul tugasnya, misalnya tugas 1, misalnya deskripsinya kita isikan Nah, setelah itu kita beri batas waktu. Di sini kita klik, misalnya sampai besok tanggal 20. Nah, setelah itu kita kirim. Kita juga bisa lampirkan file yang berisi soal-soal atau tugas. Misal yang ini kita klik, terus kita pilih file. Bisa juga dari drive ataupun gambar. Misalnya saya pilih yang ini. Tunggu dulu karena sedang loading. Nah, setelah itu kita kirim tugasnya. Kita klik yang ini, soalnya dapat melihat file ini. Ini nomor 9. Nah, kita tidak perlu mengedit file. Nah, klik tugaskan. Nah, tugas telah terposting. Nah, selanjutnya yaitu di sini kita sebagai siswa dalam classroom. Nah, caranya yaitu yang pertama kita masuk ke akun dulu. Saya menggunakan yang ini. Selanjutnya kita gabung ke kelas. Kita klik plus yang ini yang ada di bawah. Setelah itu kita klik gabung ke kelas. Nah, kita isi kode kelas yang diberikan dari guru. Nah, saya sudah menyalin. Nah, kode kelas. Nah, setelah kita isi kode kelasnya, kita klik gabung. Nah, sekarang kita telah tergabung dengan kelas IPA kelas 12. Nah, setelah itu kita perlu mengenal anggota kelasnya. Nah, siswanya itu tidak ada, karena seandainya ada akan ada tertampil di sini, berjejer ke bawah. Nah, setelah itu caranya kita menambahkan tugas. Yang pertama kita klik tugas kelas, terus kita klik tugas yang diberikan, misalnya yang ini. Nah, caranya melampirkan itu kita klik dulu tadi ya. Setelah itu kita tarik ke atas. Setelah itu kita klik lampirkan. Nah, terus kita posting tugas. Misalnya tugas itu di foto ataupun dari file, diketik. Misalnya saya ambil dari file, misalnya saya di sini ambil. Setelah itu kita klik, misalnya yang ini tugasnya. Kita tunggu sabar. Nah, setelah itu jika ada yang ingin dilampirkan lagi, butuh beberapa file, kita klik tambahkan saja.
Nah, setelah itu kita, karena sudah terupload, kita klik serahkan. Nah, klik serahkan. Nah, pekerjaan telah terkirim. Nah, artinya ini tugas kita telah terkirim ke guru atau pengajar. Nah, itulah tutorial dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.